Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah viktimologi. Materi yang akan disampaikan adalah ruang lingkup viktimologi. Apa aja sih ruang lingkup viktimologi atau yang dipelajari oleh kriminologi, oleh viktimologi itu apa gitu. Nah, yang pertama adalah topik-topik tentang satu, peranan korban pada terjadinya tindak pidana. Gitu. Jadi dalam terjadinya tindak pidana, korban itu peranannya seperti apa. Yang kedua, hubungan antara pelaku dengan korban. Bagaimana sih hubungan antara pelaku dengan korban? Apakah sudah saling mengenal terlebih dahulu? Apakah memiliki riwayat kekeluargaan dan lain-lain? Kemudian rentannya posisi korban. Memang ada jenis-jenis manusia tertentu yang dianggap rentan menjadi korban kejahatan. Biasanya itu diasosiasikan terhadap perempuan dan anak-anak juga lansia gitu ya. Kemudian peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Nah, ini juga merupakan ruang lingkup yang memang dipelajari oleh viktimologi. Nah, menurut Sahetapi, ruang lingkup viktimologi itu meliputi yang pertama, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, gitu, yang ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan. Misalnya korban yang apes lagi makan bakso pinggir jalan, tiba-tiba ada truk remnya blong. Oke. Termasuk pula korban kecelakaan. Ada orang yang lagi buru-buru naik mobil atau buru-buru nyebrang. Yang ini buru-buru nyebrang, yang ini buru-buru bawa mobil, akhirnya korban kecelakaan. Dan korban bencana alam. Banyak banget bencana alam akhir-akhir ini ya. Sampai webinarnya juga banyak gitu kan. Ada udah masa pandemi terus banjir. Kurang apa lagi? Selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Gitu. Jadi ruang lingkup viktimologi menurut Profesor Sahetapi. Nah, perkembangan pemikiran mengenai apa sih yang menjadi ruang lingkup viktimologi itu sebetulnya berawal dari pemikiran Separovic yang mempelopori bahwa viktimologi itu khusus mengkaji korban karena adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Jadi menurut Separovic hanya itu yang menjadi fokus kajian dari viktimologi. Tidak mempelajari korban karena musibah atau bencana alam yang di luar kemauan manusia. Kita kan misalnya ada tiba-tiba ada banjir bandang, tiba-tiba ada gempa bumi, tsunami, itu kan di luar kekuasaan manusia gitu ya. Nah, lalu menurut Arif Gosita, ini salah satu tokoh viktimologi Indonesia, objek studi atau ruang lingkup dari viktimologi yang pertama adalah berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Jadi terjadinya penimbulan korban gitu, terjadinya kejahatan gitu, viktimisasi yang kemudian menimbulkan korban itu merupakan objek ruang lingkup objek studi dari viktimologi. Yang kedua, teori-teori etiologi viktimisasi kriminal gitu. Ini juga merupakan bagian yang harus dipelajari. Yang ketiga, para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Siapa ada tuh yang terlibat dalam sebuah kriminalitas gitu ya. Misalnya ada para korban, para pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya yang memang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal. Kemudian yang keempat, reaksi terhadap viktimisasi kriminal. Reaksinya seperti apa sih masyarakat melihat fenomena banyaknya viktimisasi gitu, banyaknya korban yang terjadi, adanya penjahat yang memang menggunakan berbagai macam cara gitu sehingga menimbulkan penderitaan bagi si korban gitu ya. Kemudian yang kelima, respon terhadap suatu viktimisasi kriminal.
Nah, respon ini bisa berbentuk argumentasi kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi, bisa berbentuk usaha-usaha prevensi atau pencegahan, bisa juga represi, bisa tindak lanjut. Ini misalnya mau mengganti kerugian terhadap penderitaan yang sudah dialami oleh korban. Bisa juga responnya itu pembuatan peraturan hukum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tadi, gitu ya. Nah, yang keenam adanya faktor-faktor viktimogen atau faktor-faktor kriminogen. Jadi kalau faktor viktimogen, faktor penyebab timbulnya korban. Tapi kalau faktor kriminogen, faktor penyebab timbulnya kejahatan. Gitu, menjadi faktor kriminogen. Nah, kemudian objek kajian viktimologi semakin luas ketika dilangsungkan Kongres PBB kelima di Jenewa, Kongres ke-6 di Ciracas. Nah, Kongres ke-6 ini meminta perhatian bahwa cakupan viktimologi bukan hanya kejahatan konvensional seperti pemerasan, pencurian, penganiayaan dan lainnya, tetapi juga kejahatan inkonvensional seperti terorisme gitu ya, dan kejahatan kerah putih gitu. Makanya korban kejahatan kerah putih misalnya korupsi, nah itu disebut negara gitu, negara menjadi korban kejahatan kerah putih. Bagaimana pelindungannya? Negara dilindungi oleh negara. Oh my god. Oke. Kemudian yang tadi saya sebutkan, Kongres PBB kelima itu menghasilkan kesepakatan untuk memperhatikan kejahatan yang disebut sebagai crime as business, gitu ya. Kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bisnis atau industri, gitu ya. Nah, ini pada umumnya dilakukan oleh organisasi ataupun secara terorganisir oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat. Ini misalnya kejahatan perlindungan konsumen, kejahatan perbankan, pencemaran lingkungan dan lain-lain gitu ya. Nah, banyak sekali sebetulnya perkembangan objek kajian viktimologi ataupun ruang lingkup viktimologi gitu ya. Di Indonesia sendiri objek kajian viktimologi ini selalu berkembang. Ini misalnya Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia mengadakan seminar ataupun pelatihan itu dengan tema-tema yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Misalnya pada tahun 2016 membuat pelatihan itu dengan tema-tema yang memang kekinian pada saat itu gitu. Jadi membuat International Conference on Victimology and Victims Assistance in Indonesia gitu. Nah, ini dilaksanakan oleh AVI, Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia. Kemudian tahun depannya itu membuat apa ya? Oh ya, dalam pertemuan tahun 2016 itu mengangkat kajian terhadap pentingnya implementasi peranan viktimologi dalam membela korban. Nah, peranan viktimologi, peranan ilmu tentang kejahatan ini dalam membela korban itu seperti apa? Itu diangkat di dalam seminar internasional ataupun workshop yang dilaksanakan Asosiasi Pengajar Viktimologi pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 melakukan kajian tentang optimalisasi perlindungan hukum bagi para korban di Indonesia gitu. Nah, ada beberapa paper yang memang dipresentasikan terkait dengan korban pelanggaran HAM, korban kecelakaan gitu kan. Kemudian juga bagaimana si korban tindak pidana ini sebagai pihak yang belum mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, bahkan menjadi korban yang kedua kalinya. Artinya setelah menjadi korban tindak pidana, yang bersangkutan bahkan mengalami penderitaan, harus mengikuti proses peradilan yang memang memberikan penderitaan yang kedua kali terhadap dirinya gitu. Kemudian selanjutnya, pertemuan selanjutnya AVI menyelenggarakan dengan judul Current Development of New Victimology, Interdisciplinary Perspective. Jadi mengkaji perspektif baru yang melihat korban bukan hanya dari korban kejahatan, namun bagaimana masyarakat memandang korban gitu. Nah, ini sebetulnya penting untuk kita tahu bagaimana sikap kita terhadap korban.
bagaimana masyarakat itu memandang korban. Ini sudah ada di video saya, silakan kalian cek video yang bagaimana sikap kita terhadap korban. Ini menjadi sebuah hal yang memang penting. Lalu pada tahun 2019 dilaksanakan juga pertemuan yang menghasilkan rekomendasi terkait perlunya menciptakan ruang perlindungan bagi korban kejahatan. Karena memang selama ini korban kejahatan kurang memiliki akses untuk menyuarakan keadilan dan kehilangan partisipasinya. Nah, setelah pandemi tahun 2020 ya, maka Asosiasi Pengajar Viktimologi itu menggelar webinar secara online gitu ya, namanya juga webinar gitu. Nah, ini tema-temanya masuk ke dalam Green Victimology dan Victimology for Victimology 4.0 gitu. Nah, ini merupakan victimologi yang dalam perspektif mutakhir gitu ya, perkembangan mutakhir dari perspektif victimologi. Jadi victimologi tidak hanya mengkaji manusia sebagai korbannya, tetapi juga lebih dari itu. Sudah mulai mengkaji lingkungan sebagai bagian dari ekosistem hidup gitu. Dan juga merupakan bagian dari objek ataupun ruang lingkup victimologi gitu. Nah, terkait dengan victimologi 4.0, nah di era digital ini memang sangat berkembang dengan pesat gitu ya. Bagaimana orang bisa menjadi korban digitalisasi atau korban di dunia maya ya, korban cybercrime gitu ya. Bagaimana misalnya bergeser menjadi cyber victimologi gitu, yang memang menciptakan korban dengan jumlah yang masif, misalnya kejahatan jual beli online, peretasan, perundungan online dan lain-lain gitu ya. Yang memang penanganannya ini memerlukan penanganan yang berbeda dengan korban konvensional gitu loh. Misalnya cyberbullying, bagaimana coba orang yang dibully di dunia maya itu bisa mendapatkan perlindungan, pelecehan seksual secara daring gitu ya. Kemudian penggunaan data pribadi atau penyalahgunaan data pribadi gitu. Dan lain-lain yang itu terjadi secara daring, secara online, secara digital, pelindungannya bagaimana gitu. Dan bahkan korbannya pun merasakannya itu secara psikis gitu, trauma gitu kan, bahkan ada yang bunuh diri misalnya. Nah, ini menjadi objek kajian dari victimologi juga pada saat ini, kita mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Dengan demikian victimologi itu kita bisa melihat perkembangan ruang lingkup victimologi itu dari 3 hal. Yang pertama dari subjek sebagai korban. Nah, mulai dari manusia yang menjadi korban, lalu kemudian sekarang juga dianggap lingkungan juga dikaji sebagai korban gitu. Yang kedua, perbuatan atau jenis perbuatan. Nah, meskipun pada awalnya perbuatan pidana lah yang kemudian dianggap menjadi penyebab munculnya korban gitu, tetapi sekarang perbuatan lain pun dianggap bisa menimbulkan korban gitu. Misalnya sebetulnya bukan perbuatan tapi jadi lebih kepada peristiwa, misalnya bencana alam gitu ya, kecelakaan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, perlindungan korban. Nah, perlindungan yang diberikan ini tidak hanya memberikan perlindungan bagaimana memulihkan penderitaan si korban, tetapi juga perlindungan bagaimana si korban di dalam sistem peradilan pidana atau di dalam proses penegakan hukum gitu. Oke, baik, materi terkait ruang lingkup victimologi sampai di sini. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.